Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 2023. Perkenalkan, nama saya Carolina SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Gresik, di mana pada hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan. Saya akan mengajar di SDN 1 Tumbang Salau, Kecamatan Suling Tambun, di kelas 5 dengan materi sumber daya alam di Indonesia dan pemanfaatannya dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video pembelajaran saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masuk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Sekolah, silakan pimpin. Sebelum belajar kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa saya. Untuk memupuk rasa jiwa nasionalisme kalian, mari kita menyanyikan lagu wajib ya. Silakan berdiri. Pancasila.
batu bara itu berasal dari mana? Dari taman, Bu. Oh, di Lambang. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan pemanfaatannya. Kita mempunyai tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar dengan tepat. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan benda yang ada di sekitar berdasarkan klarifikasi sumber daya alam dengan benar. Melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil klarifikasi sumber daya alam di depan kelas dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Di mana nanti Ibu ada video. Setelah kalian menonton video, Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu berupa LKPD. Nah, di mana setelah kalian mengerjakan LKPD nanti, kalian mempresentasikannya di depan kelas. Untuk pengerjaan LKPD-nya berkelompok ya. Kelompoknya yang sudah kita sepakati kemarin ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Mari sebutkan apa saja yang kita manfaatkan. Ayo, Mona. Apa, Mona? Berladang padi. Berladang padi, bagus. Atik, apa? Eta? Petani, Bu. Bertani. Apa yang ditanam? Padi, Bu. Padi. Teja, apa pekerjaan Bapak kamu, Ja? Gesek. Apa yang diambil, Ja? Kayu. Dari hutan ya, kayu ditebang. Oh. Mika, apa pekerjaan Bapak kamu, Mika? Edot, Bu. Bertani, bertanam padi. Jadi di Indonesia itu banyak sekali ya sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Amati, apa yang ternampak di sini? Hutan gundul. Kenapa jadi gundul? Pohon. Itu pohon ditebang. Setelah ditebang dan ditanam lagi ya. Hutan gundul. Hutan gundul ini bisa mengakibatkan apa? Banjir, tanah longsor. Sekarang itu ada video. Kalian perhatikan ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap hari manusia membutuhkan makanan, minum, dan tempat tinggal yang bisa diperoleh dari sumber daya alam. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak oleh manusia karena ada beberapa jenis sumber daya alam yang keberadaannya terbatas seperti minyak bumi. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenis-jenisnya terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. 1. Sumber daya alam hayati. Apa yang kalian dapatkan dari menonton video tadi? Bahwa sumber daya alam itu ada dua jenis. Sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati apa maksudnya? Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari bukan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam itu ada dua jenis. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada lagunya ya.
Ya. Jadi, lihat lagi ya di sini. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi apa saja? Ada tumbuhan, hewan, air, dan udara. Mengapa sumber daya alam ini dapat diperbaharui? Karena ini tidak akan habis ya. Iya, Bu. Nah, seperti tumbuhan setelah kalian panen ditanam lagi, tumbuh lagi. Seperti itu juga buah-buahan setelah kita panen ditanam lagi, tumbuh lagi. Nah, seperti air juga. Udara, apalagi udara yang kita kaya akan udara. Hewan beternak sapi apa? Bisa habis nggak? Kalau beternak sapi, beternak ayam-ayamnya bisa habis nggak? Karena mereka hidup ya, berkembang biak. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tadi berupa batu bara, minyak bumi, aluminium, besi, tembaga, emas, perak. Nah, emas bisa nggak diperbaharui? Kenapa tidak bisa diperbaharui? Karena dia besi. Batu bara bisa nggak diperbaharui? Kenapa? Karena proses terjadinya emas, batu bara itu membutuhkan proses yang lama, beribu-ribu tahun ya. Baru bisa terbentuk kayak tembaga, besi. Semuanya itu membutuhkan proses yang lama, membutuhkan jutaan tahun. Nah, hal yang seperti itu. Kalau tumbuhan kan sebentar aja, ada bulannya, ada tahunnya, bisa panen. Kalau seperti ini membutuhkan waktu yang beribu-ribu, berjuta-juta tahun baru bisa terbentuk. Makanya itu tidak bisa diperbaharui. Ya tadi apa itu namanya? Minyak bumi. Minyak bumi bisa nggak habis? Bisa. Kalau kita gunakan terus-menerus, maka akan habis. Dari kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, untuk pemanfaatannya juga ada dampak negatifnya ya. Kalau seperti hutan, kalau ditebang terus, akan mundur. Apa yang disebabkan akibatnya? Banjir, Bu. Akibatnya karena resapan air hujan berkurang sehingga menyebabkan banjir karena longsor. Ada yang bertanya? Apa? Ada? Angin puting beliung. Oh iya, itu termasuk bencana alam juga ya. Nah, itu tergolong dari udara tadi ya. Karena kalian sudah mengerti, sudah tahu. Nah, Ibu ada LKPD ya. Bu. Ibu akan membagikan LKPD ini. Nah, kalian membuat kelompok berdasarkan yang sudah kita sepakati kemarin. Ayo. Sudah siap semua? Siap, Bu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah. Ambil kantangnya sana. Lemnya, guningnya. Ya nanti, taruh dulu lah. Kalian harus aktif ya. Kerja.
Ah, Be. Itu adalah kong. Iya, Be. Tulis grafika SDM. Mana? Ini yang mah. Balik, nggak usah ayo, Be. Adi. Aduh, Adija. Cakap. Oke. Sudah siap semua untuk presentasi? Ya. Udah semua ya? Ya. Siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 2. Silakan maju. Presentasi. Teman kalian kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, silakan kalian lihat nanti setelah mereka presentasi, Ibu minta kalian memberi kritik dan saran apa yang kurang dan apa yang baik untuk kelompok 2 nanti ya. Ya, Bu. Ditampilkan. Jangan menurun teh. Produk yang dihasilkan teh. SDA yang dipakai tumbuhan manfaat bagi masyarakat menghasilkan teh yang Ya, dapat dikonsumsi. petani ayam hewan dijual. Ya, terus petani padi tumbuhan menghasilkan beras. Petani sayur tumbuhan mengonsumsi makanan. Menambang emas bisa bikin perhiasan. Oke. Terus ini bagaimana dengan gambarnya? Nah, silakan diterangkan. Elsa, sumber daya alam yang diperbarui. Sumber daya alam yang diperbarui pohon, matahari, hewan, air. Pakai emas, manfaat yang digunakan untuk masyarakat bisa bikin perhiasan, betul tidak? Betul. Oke, bagus ya untuk kelompok 2. Nah, silakan. Kelompok 1 silakan mempresentasikan. Belajar ya. Nomor 1, petani kebun teh. Produk yang dihasilkan teh. SDA yang dipakai tumbuhan. Ada apa saja? Ada apa saja? Perak, besi, emas, minyak. Nah, terus Sumber daya alam yang diperbarui matahari, hewan, air, pohon. betul apa tidak? Ada yang kurang nggak? Apa? Bukan cuma beras, Bu, kulit padi bisa jadi bedak. Oh iya, kulit padi bisa digunakan juga ya untuk diolah jadi dedak untuk dikasih makan ayam, untuk campur makan babi. Iya. Terus ini, itu ya kelompok 1 ya Bu. Nanti ditambah ya. Peternak sapi. Produk yang dihasilkan susu dan daging. Untuk kelompok 1 itu ada koreksi dari temannya, nanti ditambah ya. Untuk gambarnya sudah betul apa? Setuju?
kalian LKPD tadi sudah mengerti semua tidak? Sudah, Bu. Dari yang kita kerjakan itu kalian sudah mengerti sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tadi apa saja? Matahari, air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tadi apa saja? Nah, kita membuat kesimpulan ya dari pelajaran kita hari ini. Kalian jadi paham, jadi tahu apa itu sumber daya alam yang diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, di mana kita harus menjaga kelestarian alam kita. Nah, bagaimana dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini? Kita harus gunakan sebaik-baiknya ya, dan hemat-hematnya agar apa? Agar tidak cepat habis. Dengan cara apa tadi? Kalau menebang pohon kita harus menanam pohon kembali. Habis itu apa lagi? Kalau air itu kan apa? Sumber daya alam yang ada di air itu. Ada apa? Ada ikan, ada cumi-cumi, lobster, kerang, rumput laut. Nah, untuk menjaga kelestarian alam laut itu kita bagaimana caranya? Dengan melestarikan hutan bakau, kita jaga, jangan membuang sampah sembarangan. Terus tidak boleh apa? Menangkap ikan dengan cara setrum, nggak boleh ya setrum, karena apa? Ikannya mati semua kalau disetrum. Nah, sudah mengerti? Silakan kumpulkan LKPD-nya tadi yang sudah dikoreksi tadi. Nah, kalian kumpulkan ke Ibu. LKPD-nya. Ya, nah, sudah dikoreksi ya. Tadi kan sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok. Sekarang Ibu ada soal evaluasi ya, dimana soal ini kalian kerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh nyontek. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit. Siapa yang dulu mengerjakan boleh pulang. Kerjakan sendiri-sendiri. Silakan kerjakan soal evaluasinya. Siapa yang duluan mengerjakan boleh pulang. Jangan
Apakah ada yang belum kalian pahami dengan materi hari ini? Nggak ada. Paham semua? Bagus ya. Nah, kita Indonesia itu kaya ya akan segala sumber daya alam. Kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita hidup di negara yang makmur. Nah, kaya akan alam. Dengan rasa bersyukur itu kalian pun harus ingat ya, harus menjaganya. Jangan menebang pohon sembarangan. Habis itu menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu dengan cara yang pintar, dengan baik, dengan hemat ya, tidak cepat habis. Oke, kayaknya sudah